Donald Trump murka persilahkan Iran habisi Israel. Netanyahu dikabarkan memang murka setelah serangan Israel ke wilayah Lebanon. Serangan yang dilancarkan ke wilayah Beirut, Lebanon pada hari Minggu 14 Juni 2026 itu memicu kemarahan Donald Trump. Pasalnya serangan itu terjadi di momen-momen genting konflik antara Amerika Serikat dengan Iran. Kemarahan Donald Trump ini sendiri merupakan salah satu kemarahan yang ia tunjukkan ke Netanyahu. Sebelum-sebelumnya Trump sempat menyebut Netanyahu sebagai orang gila. I did. I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. You know, at some point I said, "Bibi, we gotta stop this. We gotta stop it." Kemarahan tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak kemarahan Trump akibat Israel yang melakukan penyerangan ke wilayah Lebanon. Bukan hanya sekali, Israel bahkan berulang kali menyulut api pertikaian di kawasan tersebut. Netanyahu mengklaim bahwa serangan yang dilakukan dalam rangka menyasar markas Hezbollah. Walaupun pada kenyataannya, mereka justru menyerang warga sipil dan rumah-rumah mereka. Hampir gagalnya kesepakatan dengan Iran ini terkadang membuat Donald Trump heran. Ia merasakan bahwa seharusnya Israel berterima kasih kepada Amerika yang telah melakukan negosiasi. Trump menambahkan bahwa Netanyahu adalah sosok yang sulit dimengerti. Bukan hanya itu, Netanyahu juga dianggap sebagai orang yang sulit dikendalikan. Dia orang yang sangat sulit, dan sejujurnya dia harus sangat berterima kasih kepada kami karena melakukan ini. Karena jika Iran memiliki senjata nuklir, Israel tidak akan bertahan selama 2 jam, ujar Trump seperti dikutip dari The New York Times. Padahal Amerika Serikat sudah menjadi pihak yang berjasa dalam menekan uranium Iran. Trump yang kesal menyebut Israel seharusnya berhutang budi pada Amerika Serikat. Seperti yang diketahui, salah satu output perjanjian tersebut adalah agar Iran tidak menjadikan uranium mereka sebagai bom nuklir. Uranium diperkaya Iran memang diketahui memiliki kandungan yang tinggi. Trump menjelaskan bahwa penggayaan tersebut hanya boleh diperuntukkan demi kepentingan sipil. Iran tidak boleh sama sekali terlibat dalam aktivitas pengembangan militer. Dalam beberapa kesempatan, Trump sempat menyebutkan bahwa kepemilikan nuklir oleh Iran adalah sebuah kehancuran. Ini akan jadi bencana bukan hanya untuk Amerika, melainkan juga untuk seluruh dunia. Kebijakan ini menandai angin segar bagi Rusia yang saat ini juga mengincar uranium Iran. Kedua negara ini selain saling mendukung dalam ranah militer, mereka juga terlibat dalam pengembangan energi nuklir. Langkah dan keberanian Trump melakukan perjanjian ini dianggap sebagai apresiasi yang tinggi. Trump menyebut bahwa ia adalah presiden Amerika pertama yang mengadakan perdamaian dengan Iran. Ia menganggap bahwa presiden-presiden sebelumnya telah menemui kegagalan. Meskipun Donald Trump menunjukkan bahwa ia merupakan pemimpin yang berani terhadap Iran, ini tidak bisa mengabaikan bahwa sebenarnya Amerika juga ketakutan. Amerika menilai bahwa jika uranium tersebut dijadikan sebagai senjata militer, maka akan sangat berbahaya. Apalagi bagi negara-negara yang sangat berdekatan dengan Iran. Israel bisa dipastikan akan musnah dalam hitungan jam. Langkah tegas Amerika yang membawa Iran ke dalam meja perundingan sejatinya adalah langkah yang paling tepat. Namun Israel yang enggan berterima kasih justru menilai langkah tersebut sebagai sebuah kesalahan. Bayangkan, jika negara kecil seperti Israel dimusnahkan oleh nuklir Iran, maka akan ada berapa banyak korban jiwa yang berjatuhan. Pilihan bijak Amerika ini secara sekilas merupakan langkah terbaik bagi Israel. Ia tidak hanya mencegah jatuhnya korban jiwa, melainkan juga mencegah dunia jatuh dalam perang nuklir. Ketakutan Amerika juga nampaknya berakar dari pancingan Israel yang membuat Iran marah. Serangannya ke Lebanon membuat Iran murka dan berencana melanjutkan peperangan. Lebanon adalah milisi setia Iran di kawasan Timur Tengah. Apalagi serangan itu justru terjadi di momen gencatan senjata yang akan menuju perjanjian. Jika Iran benar-benar marah,
maka bukan tidak mungkin Amerika mempersilahkan Iran untuk menyerang Israel. Namun sebenarnya jika dilihat momen ini adalah masa-masa sulit bagi Israel sendiri. Mereka harus menahan tekanan yang datang dari internal dan eksternal negaranya. Ben Gvir sendiri menyampaikan bahwa meskipun mereka mencintai Trump, namun tanggung jawab keamanan adalah milik Israel. Secara tersirat ini nampaknya menjadi alarm bahwa Israel harus bertentangan dengan posisi Trump saat ini. אנחנו מוקירים, מעריכים את הידידות עם הנשיא טראמפ, אוהבים אותו מאוד, מעריכים את הברית העמוקה בין ארצות הברית לישראל, אבל עם זאת, האחריות הישירה לביטחון מדינת ישראל היא על ממשלת ישראל ורק על ממשלת ישראל. להמשיך לפעול גם בניגוד לעמדה של ארצות הברית, כן, אנחנו מדינה עצמאית, ואנחנו לא יכולים להפסיק להרוס בתים בדרום לבנון, לא יכולים להפסיק לא לתת לאוכלוסייה בדרום. Tekanan ini juga terjadi terhadap Netanyahu. Berulang kali ia mendapatkan demonstrasi dari pihak yang menyebut diri mereka anti pemerintah. Misalnya saja seperti demo pada beberapa hari yang lalu di Yerusalem. Heading to very difficult times. I think it's going to take time. I'm going to vote left-wing Democrats, but we're not going to be the majority in the next government, but it's going to be a start. Let's start with a legal government that supports the courts, and we'll take it from there. But that's the only way, is two-state solution. Aksi ini diduga berniat untuk menuntut dilakukannya pemilihan umum hingga resolusi konflik Palestina dan Israel.